Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonie Amanda Istiazah dengan NIM 210600018 dari Prodi Ilmu Ekonomi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas statistika lanjutan bab 13 mengenai pengujian hipotesis sampel besar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Setianto, SEME. Baiklah, yang pertama kita membahas tentang definisi hipotesis. Definisi hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Definisi pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Prosedur pengujian hipotesis. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis atau hipotesis 0H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Langkah 2 yaitu menentukan taraf nyata atau probabilitas menolak hipotesis. Langkah ketiga yaitu menentukan uji statistik atau alat uji statistik, uji Z, T, F, X kuadrat, dan lain-lain. Langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan, yaitu daerah di mana hipotesis 0 diterima atau ditolak. Langkah kelima yaitu mengambil keputusan. Mengambil keputusan ini terbagi dua, yaitu menerima H0 dan menolak H0 atau menerima H1. Merumuskan hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis 0. Hipotesis 0 adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Yang kedua, hipotesis alternatif, yaitu suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah salah. Menentukan taraf nyata. Menentukan taraf nyata adalah probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut benar. Selanjutnya, menentukan uji statistik. Uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nilai Z diperoleh dengan rumus Z sama dengan X bar dikurang mu per SX, di mana Z merupakan nilai Z, X bar adalah rata-rata hitung sampel atau rata-rata hitung populasi, SX adalah standar error sampel, di mana SX adalah standar deviasi per akar N apabila standar deviasi populasi diketahui, dan SX adalah S per akar N apabila standar deviasi populasi tidak diketahui. Menentukan daerah keputusan. Yang pertama itu daerah keputusan uji satu arah, di mana pada bagian ini adalah daerah tidak menolak H0 dan di luar ini adalah daerah penolakan H0 dari 1,65. Probabilitas 0,95 dan probabilitas 0,5. Yang kedua yaitu daerah keputusan uji dua arah, yaitu ada dua arah penolakan H0, yaitu di sini dan di sini. Yang di tengah-tengah ini adalah daerah tidak menolak H0. Uji signifikasi satu arah dan dua arah, yaitu pengujian satu arah adalah daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata, yaitu A2. Dan untuk nilai kritisnya bisa ditulis dengan ZA. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0 ada dua daerah, yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan sebelah kiri. Karena mempunyai dua arah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan setengah A, dan nilai kritisnya bisa dilambangkan dengan Z setengah A.
Contoh uji signifikasi menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Soal pertama yaitu ujilah beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 10,5%. Maka perumusan hipotesisnya menjadi H0 sama dengan M kurang lebih dari 10,5. H1 sama dengan M besar dari 10,5. Untuk tanda ini pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda besar pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar. Yang kedua yaitu ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalnya hipotesis adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0, yaitu H0 sama dengan MPA dikurang MPL 30, sedangkan H1 sama dengan MPA dikurang MPL kecil dari 0. Untuk tanda pangkat 3 pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda kecil pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kiri seperti gambar B. Daerah keputusan untuk uji satu arah atau one tile test dengan taraf nyata A 5%. Seperti di gambar A yang ini, gambar A H0 sama dengan mu kecil dari 10,5, sedangkan H1 sama dengan mu besar dari 10,5. Sedangkan di gambar B, H0 sama dengan mu 0 dikurang mu 1, kecil dari 0, besar dari 0, sedangkan H1 sama dengan mu 1 dikurang mu 0, kecil dari 0. Contoh pengujian dua arah. Yang pertama itu ujilah nilai rata-rata sama dengan 10,5%, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 sama dengan M sama dengan 10,5%. H1 sama dengan M pangkat 1 10,5%. Ujilah, yang kedua ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0. Hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 sama dengan dibagi B sama dengan 0. Yang kedua, H1 dibagi B1 sama dengan 0. Contoh pengujian dua arah seperti di gambar ini, ada dua tempat penolakan yaitu di sebelah kiri dan di sebelah kanan, dan ini adalah titik tidak penolakannya di tengah-tengah. Selanjutnya, contoh pengujian hipotesis rata-rata sampel besar. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham sepanjang 2014 rata-rata mencapai 10,5%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka label konsultan Humanica Consultindo mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32% dan standar deviasi 10,46%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 10,5% ini merupakan hipotesis 0. Dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 10,5%. Maka hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 dibagi mu sama dengan 10,5%. H1 dibagi mu sama dengan 10,5%. Langkah kedua yaitu kita menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan dapat digunakan taraf nyata lainnya. Taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis dengan benar 5%, sedangkan probabilitas menerima hipotesis yang benar yaitu 95%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0 yaitu ZA/2 sama dengan
ZA per 2 dikurang 0,5 per 2, hasilnya 0,025 dan nilai kritis Z dari tabel norma adalah 1,96. Langkah ketiga yaitu melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal diketahui bahwa rata-rata populasi 10,5% rata-rata sampel yaitu 16,32% dan standar deviasi adalah 10,46%. Mengingatkan bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga standar deviasi sampel dan standar error sampel adalah Sx sama dengan S per akar N hingga nilai Z adalah Z sama dengan X dikurang mu per S sama dengan X dikurang mu per S per akar N sama dengan X-nya sudah kita ketahui yaitu 16,32% dan mu-nya yaitu 10,5% per S-nya sudah diketahui yaitu 10,46% dibagi dengan akar 30. Dapat hasilnya yaitu 5,82 per 1,9 dan hasil terakhirnya yaitu 3,06. Contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Di sini dapat terlihat bahwa daerah penolakan di kiri dan di kanan, titik penolakan H0-nya itu 0,95, Z sama dengan 5,11. Langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Langkah kelima yaitu mengambil keputusan di mana nilai uji Z ternyata terletak pada daerah menolak H0 dan nilai uji Z ini adalah 3,4 terletak di sebelah kanan 1,96. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1 sehingga pernyataan bahwa rata-rata reksadana saham sama dengan 0,5% tidak terbukti. Menguji hipotesis probabilitas sampel yaitu menggunakan rumus Z sama dengan P dikurang P per akar P dikali P 1 P dikali 1 dikurang P per N, di mana Z adalah nilai uji Z, P sama dengan probabilitas sampel dan P probabilitas populasi dan N adalah jumlah sampel. Rumus standar deviasi. Distribusi sampling dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut, yaitu standar deviasi X1 dikurang X2 sama dengan akar standar deviasi 2 per 1 per N1 ditambah standar deviasi 2 per 2 per N2, di mana standar deviasi X1 dikurang X2 adalah standar deviasi selisih dua populasi, standar deviasi 1 adalah standar deviasi populasi 1, standar deviasi 2 adalah standar deviasi populasi 2, N1 jumlah sampel pada populasi 1 dan N2 adalah jumlah sampel pada populasi kedua. Rumus nilai uji statistik Z. Sedangkan nilai uji statistik dirumuskan dengan Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikali dengan mu 1 dikurang mu 2 per S X1 dikurang X2, di mana Z merupakan nilai uji statistik, X bar 1 dikurang X bar 2 adalah selisih dua rata-rata hitung sampel 1 dan sampel 2, mu 1 dikurang mu 2 adalah selisih dua rata-rata hitung sampel populasi 1 dan populasi 2, dan Sx1 dikurang X2 adalah selisih standar deviasi 2 populasi. Rumus standar deviasi selisih 2 sampel merupakan standar deviasi selisih 2 sampel dengan rumus sebagai berikut. X sama X1 dikurang X2 X1 dikurang X2 sama dengan akar S 2 per 1 per N1 ditambah S2 per 2 per N2, di mana Sx1 kurang X2 standar deviasi selisih 2 sampel, S1 sama dengan standar deviasi sampel 1, S2 standar deviasi sampel 2, N1 sama dengan jumlah sampel 1 dan N2 adalah jumlah sampel 2. Selanjutnya, menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar, di mana untuk standar deviasi
proporsi populasi dapat dirumuskan sebagai berikut. S P1 dikurang P2 sama dengan akar P1 dikali 1 dikurang P1 per N1 ditambah P2 dikali 1 dikurang P2 per N2, di mana SP1 dikurang P2 adalah standar deviasi selisih 2 proporsi populasi, P1 adalah proporsi populasi 1, P2 adalah proporsi populasi 2, N1 jumlah sampel pada populasi 1, dan N2 adalah jumlah sampel pada populasi 2. Menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar, sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan P1 dikurang P2 dikali P1 dikurang P2 per S P1 dikurang P2, di mana Z adalah nilai uji statistik selisih 2 proporsi populasi, P1 dikurang P2 adalah selisih proporsi sampel 1 dan sampel 2, P1 dikurang P2 selisih proporsi populasi 1 dan populasi 2, SP1 dikurang P2 ada standar deviasi selisih 2 proporsi populasi. Kalau sampel dilambangkan dengan P kecil, sedangkan populasi dilambangkan dengan P besar. Selanjutnya, standar deviasi selisih 2 sampel adalah sebagai berikut rumusnya. S sama dengan P1 dikurang P2 sama dengan akar P dikali 1 dikurang P per N1 dikurang 1 ditambah P dikali 1 kurang P per N2 kurang 1, di mana P sama dengan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2. X1 dan X2 adalah kejadian sukses pada sampel 1 dan 2. Contoh uji satu arah selisih proporsi. Tidak bisa dipungkiri kehadiran media sosial dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengubah pola hidup masyarakat. Meskipun perubahan tersebut juga berbeda-beda bergantung pada geografi, budaya, dan kondisi ekonomi masing-masing. Di samping berbagai peranan tersebut yang semakin digemari masyarakat, media sosial juga menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Para sosiolog menyebut media sosial sebagai pisau bermata dua yang memiliki sifat positif sekaligus dampak negatifnya. Salah satu dampak buruknya adalah meningkatnya kejahatan dunia maya atau cybercrime di media sosial. Untuk mengetahui seberapa besar kejahatan di dunia maya, maka dilakukan survei terhadap remaja dan orang dewasa pengguna media sosial dari 350 responden remaja, dan sebanyak 150 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Sedangkan dari 400 responden orang dewasa, sebanyak 205 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah proporsi remaja dan dewasa sama dalam mengalami kejahatan dunia maya. Contoh uji 1 arah selisih proporsi. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis, yaitu kita akan menguji pernyataan bahwa proporsi remaja atau dilambangkan dengan P1 dan sama dengan proporsi dewasa dengan dilambangkan P2 yang mengalami kejahatan dunia maya. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 sama dengan P1 dikurang P2 sama dengan 0, sedangkan H1 dibagi P1 dikurang P2 tidak sama dengan 5. Langkah kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu ZA per 2 sama dengan 0,5 dikurang 0,05 per 2 sama dengan 0,475, dan nilai kritis Z dari tabel normal yaitu 1,96. Langkah ketiga yaitu melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z untuk selisih 2 proporsi sampel. Diketahui X1 sama dengan 150, N1 350, P1 sama dengan 150 per 350 sama dengan 0,43, X2 sama dengan 205, N2 sama dengan 400, P2 sama dengan 205 dibagi dengan 400, hasilnya 0,51. P1 dikurang P2 sama dengan 0,43 dikurang 0,51, hasilnya itu min 0,07.
P sama dengan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2. Hasilnya 150 ditambah 205 dibagi dengan 350 ditambah 400. Hasilnya 0,473. Nilai standar error selisih dua proporsi yaitu S P1 dikurang P2 yaitu akar P dikali 1 dikurang P per N1 dikurang 1 ditambah P dikali 1 dikurang P per N2 dikurang 1 yaitu akar 0,473 dikali 1 dikurang 0,473 dibagi 350 dikurang 1 ditambah 0,473 dikali 1 kurang 0,473 per 400 dikurang 1. Hasilnya yaitu 0,0366. Nilai uji statistik adalah Z sama dengan P1 dikurang P2 dikurang P1 dikurang P2 per S dikali P1 P2 yaitu hasilnya 2,294. Langkah keempat itu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Daerah sebelah kiri dan sebelah kanan merupakan daerah penolakan H0, sedangkan daerah yang di tengah ini merupakan daerah tidak menolak H0. Langkah kelima yaitu menentukan keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan min 1,96 dengan nilai uji statistik min 2,29 berada di daerah penolakan H0. Ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Terdapat cukup bukti bahwa selisih proporsi remaja dan dewasa tidak sama dengan 0 atau proporsi remaja dan dewasa berbeda. Kejahatan di dunia maya banyak dialami oleh orang dewasa. Pengertian kesalahan jenis 1 dan 2. Kesalahan 1 adalah apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 benar. Sedangkan kesalahan jenis 2 adalah apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 adalah salah. Dapat disimpulkan pada tabel ini keputusan atau situasi terima H0 benar adalah keputusan tepat atau 1 dikurang A, sedangkan H0 salah keputusan jenis 2 B. Kalau situasi atau keputusan tolak H0 benar kesalahan jenis 1 A, sedangkan H0 salah keputusannya tepat. Sekian presentasi saya mengenai bab 13. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.